Halo, selamat datang di Keep It or Eat It bulan Maret. Ku akui, tahun ini overconsumption gue balik lagi, tetapi otakku malah teralihkan oleh puluhan sampel di Google Playbooks. Dan masalahnya otakku teralihkan dari satu cerita ke cerita lainnya, ke cerita lainnya, ke cerita lainnya, sampai berbelas-belas kemudian, berpuluh-puluh kemudian, entahlah. Oke, jadi ya, aku banyak soft DNF buku-buku fisik. Dan bulan ini aku berusaha untuk bertanggung jawab soal cerita-cerita itu. Pikiran-pikiranku pas baca buku ini, dari ilmu berguna ke bosan, ke kapan selesainya boy, ke mewek, ke terinspirasi, terus ke jiwa reviewer pun keluar. Tipe protagonis, kita nggak perlu 100% setuju dengannya, memang kepribadiannya dibuat begitu, banyak cetakannya yang keterlaluan, apalagi di zaman sekarang. Setidaknya meminta maaf ketika memahami dirinya salah. Aku mendapatkan gambaran cara menyelesaikan masalah, anak mama, keluarga yang memaksa cuma mau mengadopsi satu anak yang sebenarnya punya dua kakak, kebakaran di panti asuhan, perombakan sistem terdahulu, makanan, pendidikan, pakaian, hobi, ruangan, dan sebagainya. Format surat bisa menebak apa yang sedang atau telah terjadi, yang bagian pengakuan cinta terasa enggak memuaskan. Seharusnya dipaparkan lebih detail momen-momen permintaan maaf, penjelasan sikap dingin, alasan kok bisa suka, dan sebagainya. Si Gruffalo gembul, imut banget. Cerdas juga si tikus langsung pakai strategi lain pas ketemu monsternya beneran. Kalau aku sih langsung panik. Asyik juga baca buku anak sambil menerjemahkannya lewat Google Translate. Asyik juga berusaha mengingat bahasa Rusia pas bersusah payah membaca halaman hak cipta. Mengajarkan kita untuk membuat taktik supaya bisa bertahan hidup dan mendapatkan tujuan yang diinginkan. Ulasanku untuk buku ini, lebih bisa memahami, bersimpati, dan menyukai protagonis dan antagonis. Keduanya berjiwa ambisius namun sportif, membuatku terharu. Mungkin karena dulu pas nonton filmnya masih muda, aku nggak paham sudut pandang si antagonis. Rose dan Clovers, generasi kepemimpinan ini sama-sama mendapatkan hal yang pantas mereka dapatkan. Kebenaran, hukuman, kemenangan terhadap diri sendiri, dan kemenangan yang pantas didapatkan sejak lampau. Lawrence dan Cliff, chemistry sangat terasa, aku senyum-senyum sendiri. The Second Hand Embarrassment, berhenti baca sampai 1,5 bulan. Kayaknya mereka mengubah beberapa hal di novelisasi ini supaya lebih bisa dibaca pembaca muda. Ada foto-foto dari filmnya, aku jadi bertanya-tanya, apa ada kesempatan buat Horos untuk gak tampil dengan koreografi yang jelas-jelas menggelikan begitu sih? Hal ikonis dari film berseri ini, bangun tidur sebagai opening dan gerakan dance yang terinspirasi dari gerakan olahraga atau seni lain. Hai, selamat datang di Keep It or Eat It. Ini masih bulan Maret. Jadi sejak Desember, terus Januari, terus Februari, aku membeli banyak buku. Oh, saatnya aku bertanggung jawab. Jadi ya, oke, aku akan fokus membaca buku-buku yang kemungkinan besar not my cup of tea, yaitu buku fantasi dan romance. Untuk fantasi, aku jarang cocok karena world buildingnya biasanya membutuhkan banyak halaman, terus itu membuatku capek. Dan untungnya yang kupunya ini yang tipis-tipis. Ya, karena yang tebal-tebal membuatku terintimidasi sejak beberapa tahun yang lalu sehingga aku mengenal mereka. Terus untuk romance, aku jarang suka karena tergantung trope-nya kali ya. Oh ya, aku sekarang lebih suka yang mereka berdua sama-sama bisa bersikap dewasa dan aman, nyaman, tenang, damai vibe-nya. Kayak best friends gitu. Ya. Dedamit ngomong pakai bahasa kuno itu cukup lawak. Aku bacanya kilat. Cerita SMA fantasi sihir is not my thing. Baru baca 5 halaman, kayaknya cocok sama kayak kepenulisannya. Terus kayaknya lebih fokus ke ilmu bela diri, bukan sihir, kayaknya sih. Dulu beliau ini salah satu pengarang teen lit favoritku. Untuk Dark Series, buku-bukunya sebenarnya sudah aku beli sejak zaman dahulu kala, tetapi belum kubaca-baca karena waktu itu aku kehilangan minat baca. Beberapa tahun yang lalu aku sudah membaca buku pertama. Kritik utamaku adalah aku nggak bisa merasakan satu tokoh pun bersimpati pada tragedi yang terjadi di dalam buku ini, termasuk keluarga dari si korban. Untuk buku kedua ini aku menunda-nunda baca karena topik yang dibahas cukup berat dan aku sedang mempelajari permasalahan ini. Jadi intinya aku butuh otak dan mental yang kuat ketika membaca ini, jadi ya begitulah. Oke, setelah membaca Kilat Dark Series, kesan-kesanku, reuniannya, aku bernostalgia, terharu, aku kangen tokoh-tokoh favoritku di series sebelumnya,
Aku mengapresiasi penulis menciptakan universe-nya, tetapi terlalu banyak karakter. Aku yang pelupa ini pun kesusahan mengingat momen-momen penting mereka terdahulu. Terus aku nggak ingat berapa jarak usia per generasi. Mereka semua sama-sama terasa childish dan asyik sendiri di sini. Atau mungkin jokesku sekarang lebih ke jokes bapak-bapak atau British humor. Bagi kutu buku, judul ini merupakan salah satu kisah putri favoritku sepanjang masa, tentu saja karena perpustakaannya, namun karena dikenal dengan reputasi Stockholm Syndrome, sepertinya aku jadi ikut tertular meremehkan cerita Beauty and the Beast, setidaknya versi ini. Setelah baca, aku takjub karena edukasi tentang percintaan dan ilmu pengetahuan di sini jauh lebih kompleks daripada yang dibincangkan orang-orang. Pada intinya, ini bercerita tentang dua pria narsistik pemarah, namun yang satu ada kemauan dan kesempatan untuk bertobat, sementara yang satunya memilih untuk tetap terjebak dalam dosa. Selanjutnya, konsekuensi atas perbuatan mereka, yang satu mendapatkan kutukan, lalu hadiah ketika sudah bertobat, yang satunya mendapatkan hukuman berupa kematian. Halo, selamat datang di Keep It or Eat It bulan April. Jadi untuk yang kesekian kalinya dalam tahun ini, aku menata rak buku dan berusaha menemukan susunan yang membuat otakku terasa lebih ringan. Jadi, aku akui bahwa aku seringkali membeli buku sebagai merchandise. Kayak misalnya seseorang suka anime, film, game, dan sebagainya. Mereka biasanya beli action figures, keychains, poster, akrilik. Kalau aku buku. Karena menurutku kertas adalah benda yang paling imut di dunia ini. Oke, jadi mereka aku taruh di bagian sana, rak atas bagian belakang. Totalnya 41. Terus aku kurangi 16. Kalau misalnya aku nggak tertarik untuk menelaah lebih lanjut. Terus aku masih ingat full cerita peristiwa-peristiwa penting di sana. Habis itu aku belum kangen untuk mampir kembali ke cerita fullnya. Dan ada versi bahasa lain. Jadi intinya aku mengurangi susunan TBR yang merupakan novel adaptasi maupun diadaptasi ke media lain. Ya, jadi totalnya 25 sekarang. Kumpulan cerpen ini kubaca dari 3 Februari sampai 9 April. Kukira membaca kumpulan cerpen misteri itu lebih mudah daripada novel, tetapi ternyata tidak. Mungkin karena otak nggak dirancang untuk menerima banyak informasi berbeda dalam waktu dekat. Mungkin. Secara keseluruhan ini menarik, cukup enjoyable, banyak simbolisasi yang menarik untuk ditelaah, khususnya di cerpen ke-6 dan ke-12. Itu butuh analisis lebih lanjut, tetapi permasalahanku adalah my attention span waktu itu sangat buruk. Jadi ya, aku kesusahan dalam memahami dan hayalanku tersesat. Sangat tersesat. Jadi kukira identitasnya yang sebenarnya itu yang di sana, tetapi ternyata tidak. Terus dia siapa? Entahlah. Yang pintar psikologi sastra, silahkan analisis. Terus ini tipe cerpen misteri yang termasuk mudah ditebak. Kasus yang diambil ini kurang lebih tentang permasalahan di dalam percintaan begitu, yang melibatkan banyak hal, ada pembunuhan, ada tidak pembunuhan, dan sebagainya. Ini hasil belanja bukuku untuk bulan Januari sampai April. Harus ku evaluasi karena sangat melebihi target maksimal belanja buku untuk tahun ini. Ada 2 yang harus ku perhatikan baik-baik, nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1, langka dan memang koleksi. Ini angkanya nggak bisa aku ubah-ubah, nggak bisa aku hemat dan sebagainya, karena kalau misalnya aku nggak beli, kalau misalnya aku menunggu diskon dan sebagainya, terus keduluan orang lain, terus akhirnya di Indonesia nggak ada sisa buku itu, aku akan kepikiran dan menyesal seumur hidup. Dan jadi ya, aku nggak bisa menghemat angka ini. Dan untungnya ini yang paling banyak. Terus nomor 4, pembelian secara impulsif dan mumpung murah. Sebenarnya ini aku bisa lebih hemat di sini. Dan sejujurnya aku cukup menyesal karena sekarang kutunda baca karena terintimidasi. Keep It or Eat It bulan Mei. Untuk series ini buku pertama dan kedua sudah kubaca sejak 13 sampai 15 tahun yang lalu.
cukup enjoyable. Tetapi apakah spesial? Sepertinya tidak. Tapi bukunya aku simpan selama 1 dekade lebih karena masih eman-eman. Jadi omong-omong aku cuman ingat teknik brush pass, terus kancing baju sebagai penyadap dan cowok ganteng mata-mata. Dah itu aja. Yang lainnya aku nggak ingat. Dan mungkin ingatanku salah. Entahlah. Terus aku mencoba membaca kembali sekitar 1 bab. Tetapi masalahnya fontnya kecil. Berhubung aku sekarang sudah tua, sangat menderita ketika membacanya. Terus sama not memorable, dan ya tipe protagonis yang mengoceh banyak. Mungkin waktu muda dulu aku nggak masalah, suka-suka saja, tetapi sekarang berhubung aku nggak tertarik dengan cerita mata-mata lagi, jadi ya sudah saatnya aku melepaskan series ini. Dan mungkin banyak para remaja lain yang lebih cocok dengan series ini. Buku ini secara keseluruhan cukup seru, cukup membuat ngeri karena aku bacanya pas langit sudah gelap, premis menarik. Terus untuk ulasanku secara penuh, secara lengkap bisa dibaca di reading journalku karena aku nggak tahu bagaimana cara aku meringkas semuanya ini. Intinya sudah bukan seleraku. Para pembaca muda mungkin masih cocok dengan buku ini. Tentu ada kekurangannya, seperti yang sudah ku analisis, dan beberapa reviewer di Goodreads juga menjelaskan secara detail kekurangan itu, ketidakkonsistennya. Ya. Ngomong-ngomong, berhubung kita makhluk hidup, life is short, jadi prosesku untuk memilah-milah buku yang akan aku baca, aku keep atau aku eliminasi dari rakku. Oke, prosesku ya lainnya yaitu kalau misalnya aku sudah tahu keseluruhan ceritanya, aku sudah baca, maksudku melihat filmnya, jadi akan aku pindah ke rak yang buku-buku yang aku simpan. Terus kalau misalnya ada filmnya, aku akan melihat filmnya saja. Tapi kalau aku benar-benar penasaran dengan ceritanya, bukunya seperti apa, keindahannya bagaimana, aku akan tetap membaca bukunya. Omong-omong, total pengeluaran yang aku hitung seterusnya untuk tiap 4 bulan sekali, itu yang pertama, yang coba-coba beli, yang kedua, memang ingin koleksi, terus untuk yang akhir tahun nanti kalau ingat buku yang aku kecewa beli. Buku fisik versi yang kupunya itu Plot Point Publishing yang judulnya Menjadi Samanya, sementara yang versi GPU yang kubaca di Pusnas judulnya Melodi Terakhir. Secara keseluruhan ini seru, melebihi ekspektasiku soal latar belakang si antagonis, cukup menarik mengetahui fakta kebudayaan dan cerita yang beredar di Jawa. Aku sering dibuat merinding dan ngeri. Secara keseluruhan aku nggak begitu mempermasalahkan kelemahan-kelemahan bukunya. Aku nggak terlalu mengkomplain mereka. Untuk selanjutnya silahkan baca di review reading journalku yang aku lagi-lagi nggak tahu cara meringkasnya bagaimana. Biasanya aku ingin mengupload ringkasanku di Goodreads, tetapi sekarang aku sepertinya tidak ingin menyalinnya di HP ku karena ini sangat banyak. Keep it or eat it bulan Juni. Jadi ini tahun 2026, ada 26 alfabet. Jadi aku akan berusaha membaca dari masing-masing abjad itu 1 buku setidaknya, atau cuman buku-buku yang terbaik dengan abjad itu yang kemasukan ke dalam list. Oh ya, mereka harus berasal dari TBR fisikku. Terus kalau misalnya nggak ada novel atau komik yang judulnya seperti itu, aku akan mencari 1 judul di kumpulan cerpen atau kumpulan puisi yang ada abjadnya, sehingga setidaknya banyak yang terpenuhi di list ini.
Secara keseluruhan ini lucu banget, random banget. Ini FMC-nya kayaknya berekspresi paling absurd, menakutkan, lucu, abstrak. Yang paling pernah kulihat di antara komik dan anime lainnya. Ya, kalau MC-nya, kalau mode gentleman itu dia bisa bikin baper. Lalu di animenya kan pakai loket kansai. Nah, berhubung itu ikonis banget, jadi ketika membacanya itu kayak suara mereka bisa terdengar. Habis itu banyak adegan-adegan ikonis yang ada di animenya. Terus, oh ya, ada pergaulan bebas yang cukup mengkhawatirkan di sini, yang kayak dinormalisasikan dan ekspresi para orang dewasa di sana kayak ya sono, cuman begitu, malah didukung. Jadi ya, not my cup of tea. Book haul lagi untuk yang kesekian kalinya dalam tahun ini. Jadi aku kesulitan tidur sejak awal sampai ini hampir sekitar akhir Juni. Aku kan excited sebelum ke BBW, tetapi pada saat yang bersamaan aku khawatir kalau misalnya aku nggak bisa menemukan buku-buku yang aku sukai di sana, yang aku cari di sana. Jadi aku melihat-lihat online shop dan membeli 5 buku termasuk langka di Indonesia. Ya, 4 diantaranya satu-satunya yang kutemukan untuk saat ini di Indonesia. Kalau satunya sih masih banyak, tetapi ini yang kubeli yang paling murah. Dengan kata lain, aku membeli mereka karena panik. Jadi aku niatnya akan menunggu BBW. Terus di sana mungkin aku bisa menemukan buku-buku mereka yang mungkin lebih cocok di aku, tetapi pada yang bersamaan aku khawatir bahkan nggak bisa menemukan satupun buku yang aku suka di sana karena aku sudah lelah dengan mencoba-coba buku yang aku sama sekali nggak tahu di ekonomi yang sulit ini karena aku sering dikecewakan. Jadi ya, oke, aku nggak bisa tidur karena aku mikirkan buku-buku yang di online shop setelah aku ditikung pembeli lain. Oke, maka aku memutuskan untuk membeli mereka. Karena bisa jadi aku hanya bisa menemukan satu judul itu dalam satu kali hidupku di online shop sini, atau mungkin satu kali dalam beberapa tahun. Dan itu akan membuatku menyesal dan tidak bisa tidur berkepanjangan. Jadi aku beli saja, karena mereka buku langka. Tetapi seenggaknya aku rutin melakukan Swedish death cleaning sekitar beberapa bulan yang lalu. Mungkin 1 bulan yang lalu. Ya, ada banyak buku-buku, catatan, dan novel yang aku pindah ke tempat lain, ke alam lain. Karena mereka sudah nggak kepakai atau doesn't spark joy anymore. Dan berulang kali aku sudah mencoba mengunhaul buku karena I'm overwhelmed dengan total banyak buku fisik yang harus aku pilah-pilah mana yang ingin aku simpan, mana yang ingin aku singkirkan. Ternyata ada 2 tambahan buku yang bisa aku selesaikan di bulan ini. Yang pertama, Poirot Melacak. Ini sejujurnya aku nggak tahu bagaimana cara meringkas reading journalku. Ulasanku untuk buku ini ada sekitar 7 halaman. Oke, ini secara keseluruhan ceritanya sangat mudah dipahami, enjoyable. Aku bersenang-senang ketika membacanya. Poirot dan Hastings itu sangat lucu. Persahabatan mereka, Hastings agak sebelah dengan Poirot, tapi tetap kasih sayang mereka lucu banget. Interaksi mereka. Ini memakai POV-nya Hastings. Untuk misterinya, pembaca bisa
ikut menebak sejalan ceritanya. Maksudku rata-rata bisa ditebak di sekitar setengah cerita atau awal-awal cerita sebelum teka-teki terakhir dikasih tahu penulis. So, ini cerita misterinya termasuk mudah ditebak. Terus, oke, meskipun aku nggak begitu percaya dengan rating bintangku, tetapi ini ada 3 cerpen yang ku kasih bintang 5. Dan aku sangat jarang memberi bintang 5. Mungkin tergantung suasana hatiku saja. Atau mungkin ceritanya memang bagus. Atau vibe-nya sesuai dengan vibe-ku. Entahlah. 3 cerpen favoritku itu kemungkinan besar yang ke-7, ke-9, dan ke-11. Ngomong-ngomong, yang di versi yang kupunyai, cerita ke-8 dan ke-9 itu halamannya tidak tercetak. Dan jadi aku akhirnya membeli yang versi Inggrisnya supaya bisa melengkapi cerpennya, koleksinya, dan aku memilih yang versi Inggris karena aku lebih suka satu cerita, satu versi bahasa, atau 2 versi bahasa yang berbeda. Supaya rasanya nggak kesannya sama, supaya bervariasi, dan lebih worth it untuk mengeluarkan uangku. Dan kalau pakai 2 bahasa itu kayak belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, ini buku kedua yang aku kebut selesaikan di bulan ini. Ini juga kebeli secara impulsif karena ku dengar ini Yauja di sini itu satu ras sama Yauja yang ada di AVP filmnya yang 2004. Ku beli karena aku suka franchise-nya dan aku mencoba untuk mengoleksi buku-buku yang murah saja dari mereka. Oke, secara keseluruhan aku oke-oke saja membeli buku ini. Aku enggak kecewa, tapi sebenarnya ceritanya dan gambarnya itu bisa dibuat lebih bagus. Untuk kritik utamaku pada gambarnya, orang-orangnya itu susah sekali dibedakan. Untuk ceritanya mungkin akan lebih bagus kalau manusianya dikurangi, terus diperasah kembali karakterisasi mereka seperti apa. Untuk Yaujanya, ku harap dia bisa lebih aksi kembali. Misalnya ada ronde kedua melawan alien, dan kayaknya dia agak lebih menang. Karena secara keseluruhan di buku ini, Yaujanya itu kayak semacam Celtic dan Chopper di AVP, tetapi tanpa Scar. Mereka kayak di nerf habis-habisan oleh penulisnya. Dan ya, tetapi tetap saja aku cukup suka, hatiku rasanya penuh karena merasa memiliki merchandise untuk film AVP yang 2004 karena aku suka banget sama filmnya. Tentu saja filmnya itu punya banyak kekurangan, tetapi itu enjoyable untuk dilihat. Aku sudah rewatch filmnya itu berulang kali dan jarang bosan.